Nah, sorotan lain saudara, crowdfunding atau layanan urun dana berbasis teknologi ini semakin diperluas fungsinya. Jadi yang tadinya namanya equity crowdfunding kini menjadi securities crowdfunding. Artinya saudara, kalau awalnya pengumpulan dana hanya berbasis saham dan saham syariah, kini penerbitan surat utang dan sukuk diperbolehkan. Kehadiran urun dana ini memang sebenarnya tidak sebeken atau setenar saudara-saudaranya yang sama-sama teknologi finansial seperti P2P lending atau payment gateway. Jadi sebenarnya apa sih layanan urun dana? Kenapa aturannya diubah? Nah, kita akan bahas pagi ini saudara. Jadi sistem di layanan urun dana ini sebenarnya cara kerjanya agak mirip dengan sistem di Bursa Efek Indonesia. Ada sebuah perusahaan butuh dana segar lalu mereka mendaftar ke bursa jadi perusahaan terbuka. Nanti masyarakat bisa membeli saham-saham perusahaan terbuka tersebut. Begitu juga di layanan urun dana. Ada 3 pihak di sini saudara, yaitu perusahaan dalam hal ini adalah UMKM yang butuh dana segar, mereka mendaftar ke pihak penyelenggara. Nanti masyarakat sebagai investor bisa membeli saham UMKM tersebut ke pihak penyelenggara. Nah, di sini letak perubahannya saudara. Jadi kalau tadinya hanya saham saja yang diperbolehkan diperjualbelikan di pihak penyelenggara dan dibeli oleh masyarakat, sekarang OJK mengizinkan UMKM ini menjual dalam bentuk lain seperti surat utang lalu juga sukuk. Nah, pihak penerbit juga punya aturan. Jadi penerbit atau UMKM di sini adalah badan usaha, lalu juga PT atau anak usaha dari badan usaha yang kekayaan bersihnya kurang atau sama dengan 10 miliar rupiah. Makanya kami sebut ini UMKM karena sebenarnya unit bisnisnya kecil dan juga menengah. Ini pun tidak semua UMKM bisa diterima oleh penyelenggara, jadi nggak sembarangan. Harus dilihat bagaimana model bisnisnya, bagaimana prospek ke depannya. Nah, jadi pihak penyelenggara ini adalah yang mempertemukan UMKM yang butuh dana dengan investor atau masyarakat yang punya dana. Masyarakat naruh uangnya ke penyelenggara, nanti penyelenggaranya akan ngasih ke UMKM yang butuh dana. Lalu gimana sih sebenarnya cuan buat para masyarakat yang ngasih duit ini? Nanti akan ada sistem berbagi keuntungan saudara dari UMKM, penyelenggara dan juga masyarakat ini sesuai dengan perjanjian. Pun investornya sekarang boleh menjual kepemilikan saham di pasar sekunder setelah setahun penawaran atau return mendapat profit. Nah, aturannya apa lagi? Jadi lebih detail lagi saudara, ada 3 aturan di securities crowdfunding ini. Jadi jangka waktu penawarannya 12 bulan, tadi saya berikan informasi bahwa boleh dijual setelah 1 tahun penawaran, ini adalah 12 bulan. Nilai penawarannya maksimal 10 miliar untuk penerbit atau UMKM dan penyetorannya harus melalui escrow account, ini berarti dari pihak penyelenggara. Nah, kehadiran urun dana ini sebenarnya sangat membantu untuk UMKM-UMKM yang butuh dana, butuh modal, tapi kurang bankable gitu dari beberapa hal karena kita tahu nggak gampang dapat kredit di UMKM, di perbankan untuk UMKM. Apalagi kalau UMKM ini mau masuk bursa, aturannya jauh lebih ketat dan lebih sulit saudara. Nah, aturan untuk investor juga sebenarnya cukup ketat. Jadi investor yang mau berinvestasi di securities crowdfunding ini hanya diperbolehkan 5% saja dari total pendapatan investor ini untuk penghasilan 500 juta per tahun. Sementara kalau penghasilannya di atas 500 juta per tahun, investasinya boleh 10% dari pendapatan. Nah, ada berapa sih sebenarnya sekarang pihak penyelenggara yang sudah resmi diakui OJK? Baru ada 4 saudara. Ingat ya, jangan sampai Anda sebagai masyarakat terjebak nih perusahaan-perusahaan yang ngaku-ngakunya udah disahkan oleh OJK dan Anda naruh uang di sana padahal bodong. Jadi sampai saat ini baru ada 4 perusahaan tercatat resmi di OJK. Mulai dari Santara, B-Share, Crowdana dan juga LandX. Ini sektornya macam-macam dari 4 perusahaan berizin OJK ini. Dananya yang sudah terkumpul pun ada sekitar hampir 200 miliar rupiah saudara. Nah, dengan adanya perubahan aturan yang dibuat oleh OJK, ada 16 perusahaan penyelenggara yang sudah mengajukan izin untuk jadi penyelenggara crowdfunding tapi belum
resmi nih oleh OJK diizinkan. Dan perlu dicatat juga keempat perusahaan layanan urun dana ini sebenarnya kebanyakan ada di Jawa. Sehingga ada beberapa UMKM yang sebenarnya kesulitan nih untuk mencari dana melalui urun dana karena masyarakatnya agak milih-milih. Kalau UMKM-nya di luar Jawa, gimana kita bisa yakin bahwa UMKM ini benar punya bisnis yang baik dan prospektif. Nah, jadi catatan juga buat OJK untuk bisa menerima urun dana ini merata, nggak hanya di Jawa. Karena tentu jadi UMKM di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan juga punya potensi yang sama dengan UMKM yang ada di Jawa.